Oke teman-teman, sahabat UT dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali masih bersama Mas Ritepen yang sharing tentang perkuliahan di Universitas Terbuka. Tidak sedikit yang mendapatkan nilai E di saat UAS sudah diterapkan dengan sistem take home exam. Mengerjakan UAS bisa open book, waktu yang diberikan cukup panjang, dan kita sudah punya modal nilai dari Tuton, TUWEB, atau TMK. Rasa percaya diri mahasiswa tentunya sangat besar. Pertanyaan-pertanyaan muncul ketika kita sudah yakin, kita sudah percaya diri dengan 3 hal tadi yang akan kita lalui. Tetapi ternyata tidak sedikit juga mahasiswa mendapatkan nilai E. Apakah mungkin ini penyebabnya? Nilai UAS kurang dari 30%. Kemudian pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah nilai Tuton atau TMK atau TUWEB yang sudah didapatkan selama perkuliahan tidak bisa dikontribusikan. Ini sudah menjadi ketentuan bahwa nilai Tuton, nilai TMK, nilai TUWEB yang sudah didapatkan akan dikontribusikan jika nilai UAS lebih dari 30%. Itu artinya jika teman-teman mendapatkan kurang dari 30%, maka nilai Tuton, TMK, TUWEB yang teman-teman dapatkan pada proses perkuliahan tidak akan dikontribusikan, walaupun nilainya mendapatkan cukup memuaskan, misalnya 100. Penyebab yang lain adalah tidak ada kesesuaian antara pertanyaan dan jawaban UAS. Soal UAS dikerjakan, bahkan lembar BJU penuh. Waktu yang diberikan cukup. Unggah jawaban tidak terlambat. Yakin akan jawabannya bahwa itu benar. Akan tetapi jawaban yang diberikan dan ditulis di buku jawaban ujian tidak merujuk apa yang dimaksud dalam pertanyaan. Soal-soal yang ada di UAS THE memerlukan analisis yang baik, analisis yang memerlukan waktu yang cukup panjang, lebih lama dalam melakukan analisis daripada menjawab. Apakah itu mungkin yang terjadi? Mengapa dalam melakukan analisis soal memerlukan cukup panjang? Bisa jadi karena apa yang dimaksud dari pertanyaan ini. Menjawabnya pakai apa? Pertanyaan dan jawaban harus relevan. Jawaban-jawaban yang diberikan walaupun cukup panjang, banyak, tetapi akan sia-sia jika jawaban yang diberikan tidak menjawab atas pertanyaan yang diminta. Tentunya soal-soal yang dibuat sudah memiliki pedoman-pedoman penilaian yang sudah ditelaah dan diverifikasi oleh pusat pengujian, sehingga jawaban mahasiswa diukur dengan pedoman penilaian yang digunakan oleh korektor saat menilai BJU. Apakah tidak ada nilai penghargaan karena kita sudah menjawab sebuah pertanyaan, bahkan BJU penuh terisi? Kemungkinan tidak ada nilai penghargaan yang diberikan oleh korektor, sebab tidak akan adil bagi mahasiswa lain yang mengerjakan dengan benar, dan di sana letak pentingnya standar pengujian. Apakah penyebab nilai E dari plagiat, mencontek, atau kopas? Karena masing-masing pribadi tentunya mempunyai pengalaman masing-masing. Plagiat tentu tidak ada toleransi di dunia akademik, karena hal itu
menyalahi etika akademik. Mencontek, tentunya itu dianggap salah. Indikasi mencontek ini bisa diketahui dengan sangat mudah dengan melihat pola jawaban mahasiswa. Apalagi yang sangat rentan dan sangat sering terjadi adalah copy paste. Nah, disinilah yang kebanyakan mahasiswa sulit membedakan antara copy paste dengan mengutip. Copy paste sangat jelas, kita hanya memindahkan materi yang di buku jurnal, di buku modul, atau bahan referensi yang lain ke lembar jawaban BJU kita. Masih dengan bahasa yang sama persis dengan referensi yang kita dapatkan. Meskipun dalam kasus ini masih mencantumkan sumbernya, jika bahasanya tak berubah maka tetap dianggap kopas. Sementara mengutip ini adalah menyarikan apa yang ada di referensi tersebut dengan bahasa kita sendiri. Parafrase dan mencantumkan sumber dengan lengkap. Gunakan bahasa yang tidak sama pada sumber referensi, gunakan bahasa sendiri. Apakah kita sudah terlepas dari 3 masalah ini? Jika belum, mari kita evaluasi bersama-sama cara kita belajar dan pola kita mengikuti pembelajaran. Oke teman-teman, jika ada keluhan yang berkaitan dengan UAS, teman-teman diharapkan untuk menghubungi UPPJ masing-masing. Jangan membuat komplain di sosmed sehingga membangun opini yang tidak tepat. Baik, terima kasih sahabat UT. Ini hanya sebuah sharing pengalaman yang terjadi serba-serbi UAS THE. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.